Bismillah, video ini sambungan dari sesi yang pertama karena untuk merekam melalui aplikasi Bandicam ini hanya secara gratis, yaitu kita memiliki waktu hanya 10 menit. Oke, Bapak sudah tadi menjelaskan bahwa model negara hukum itu ada beberapa, diantaranya adalah negara hukum Al-Quran dan Sunnah, ada negara hukum Eropa kontinental, Reichsstaat, ada negara hukum Anglo-Saxon, rule of law, ada konsep negara hukum legality, dan konsep negara hukum Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sudah belajar tentang apa itu negara hukum kontinental secara panjang lebar di beberapa semester. Dari semester 1 sampai sekarang semester 5 ini. Sudah belajar tentang itu. Di mata kuliah hukum, sosiologi hukum, Bapak pernah juga menyinggung tentang apa itu negara hukum Eropa kontinental. Di sini kita lihat bahwa negara hukum Pancasila ini memiliki karakteristik yang berbeda. Di Indonesia kita menganut negara hukum Pancasila, yaitu adanya perpaduan sebenarnya antara negara hukum kontinental dengan negara hukum Anglo-Saxon. Tapi memang lebih dominan kita adalah menganut condong daripada negara hukum Eropa kontinental. Kenapa? Karena negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, sehingga itulah yang kemudian kita menganut sistem hukum Belanda atau Eropa kontinental. Di dalam bukunya Ridwan HR mengatakan bahwa negara hukum Eropa kontinental ini atau dikenal dengan Reichsstaat itu memiliki hubungan kaitan yang langsung dengan kemunculan daripada hukum administrasi negara. Penjelasan nanti lebih lanjut. Selanjutnya kita perlu lihat sejarah negara hukum yang di masa lampau kemunculannya sebenarnya sudah dijelaskan secara embrionik. Gagasan negara hukum itu telah dikemukakan sebelum Masehi oleh Plato. Beliau memiliki 3 karya. Karya pertama itu kita bisa lihat di bukunya Ridwan HR ini. Ada Politia, ada Politikus, dan karya ketiganya ada yaitu Nomoi. Nomoi, dalam bukunya Nomoi ini beliau sudah mengungkapkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Artinya di sinilah dasar-dasarnya bahwa jika negara itu mau baik dalam penyelenggaraannya, sistem negaranya, maka dia harus ada hukum yang menjadi dasarnya. Kemudian gagasan Plato ini diteruskan atau dipertegas kembali oleh muridnya yang kita kenal sangat populer dalam dunia keilmuan, yaitu Aristoteles. Di dalam bukunya Aristoteles yang berjudul Politika, beliau mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Artinya, Aristoteles sudah meletakkan dasar-dasar negara. Kita bisa lihat, Bapak kemarin sudah jelaskan juga sedikit, ini hanya sebagai pengulas, bahwa dikatakan negara merdeka, salah satu unsurnya adanya konstitusi. Oke. Selanjutnya, bisa nanti dibaca saja bahwa Aristoteles mengatakan ada 3 unsur daripada konstitusi yang baik. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang. Artinya dasarnya adalah untuk rakyat. Hukum dibuat untuk rakyat, bukan untuk memperbudak rakyat. Pemerintah mengeluarkan peraturan atau hukum itu berdasarkan kepentingan rakyat,
bukan kepentingan pribadi, golongan, partai, dan lainnya, tapi dasarnya adalah kepentingan rakyat. Di ujungnya nanti adalah untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Yang selanjutnya nanti silakan dibaca saja. Itu sejarahnya. Nah, kemudian kita lihat juga apa kata si Julius Stahl bahwa negara hukum itu menurut dia, unsur-unsur negara hukum itu yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Harus ada HAM. Kita lihat di Indonesia, kita ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang 1945 itu diatur bahwa ada di situ tentang hak asasi manusia. Yang kedua adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak. Nah, adanya pembagian kekuasaan. Menurut Stahl ini, kalau kita lihat di Indonesia ada trias politika. Apa itu trias politika? Menurut Montesquieu, adanya kekuasaan legislatif, adanya kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Maka harus dibagi. Karena kalau kekuasaan itu tidak dibagi, maka sangat memperkuat ataupun sebagai jalan untuk munculnya namanya tirani dan korupsi. Maka kekuasaan harus dibagi. Several authority, misalnya di Indonesia antara pembagian pemerintah pusat dan pembagian daerah. Selanjutnya adalah unsur-unsur negara hukum itu adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hukum itu sebagai panglima untuk mengatur jalannya sistem pemerintahan itu. Nah, di sini nanti juga masuknya daripada hukum administrasi negara bahwa harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Juga ini bagian daripada unsur-unsur negara. Oke, selanjutnya kita lihat kedudukan HAM dalam ilmu hukum. Setelah kita melihat sejarah, mulai dari tadi adalah pohon ilmu hukum, letak daripada hukum administrasi negara, kita lihat sejarahnya sebelum Masehi yang diungkapkan oleh Plato, diteruskan oleh Aristoteles. Kemudian unsur-unsur negara hukum yang dikatakan oleh Stahl ada 4 tadi. Kita bisa lihat di sini adalah kedudukan HAM dalam ilmu hukum. Nah, sebelum abad 19 sebenarnya hukum itu hanya dibagi menjadi 2. Ada namanya, dibagi 2, yaitu ada hukum publik dan privat. Ya kan? Kemudian publik itu meliputi ada hukum pidana, privat itu ada hukum perdata, hukum dagang. Publik itu nanti masuk kepada HTN dalam arti luas. Kemudian setelah abad ke-19 itu dipecah hukum publik, tetap 2, publik, hukum privat. Kemudian HAM ini dimasukkan ke dalam hukum publik. Termasuk di situ nanti HTN, hukum pidana, dan HAM. Privat tetap, itu adalah pergeseran daripada kedudukannya. Oke, mungkin bisa nanti dipahamin ya. Oke, selanjutnya adalah peran negara hukum bagi hukum administrasi negara. Apa peran negara hukum ini? Kalau kita lihat secara singkat, negara hukum itu, kata si Böttling mengatakan bahwa negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Artinya, negara hukum itu segala aktivitas baik yang berkuasa ataupun yang diperintah dibatasi, ada ketentuannya, ada hukum yang mengaturnya, ada pembatasannya. Karena sudah diatur dalam hukum, maka hukum sebagai panglima. Selanjutnya, mengutip
pendapatnya Hamid dan At-Tamimi yang beliau juga mengutip pendapat Durkheim mengatakan bahwa negara hukum atau Rechtsstaat